مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم telah lahir cahaya penerang jiwa manusia mulia penyejuk jiwa burung-burung bernyanyi matahari berseri datang pujaan hati sebagai obat diri Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Yang kami hormati para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, wabil khusus yakni yang kami hormati Ustadz Duk-Duk yang datangnya dari Pulau Madura, Putaran Sumeneb Madura. Yang kami hormati Ustadz Sultan Takdir Ali Syahbana. Yang kami hormati Ustadz yang tidak kami sebutkan namanya. Salawat ma'assalam semoga terlimpah curahkan keharibaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, kami di sini sebagai pembawa acara, kami membawakan sebuah yakni satu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan, yang keempat pembagian santunan yatim dan yatim piatu dan janda-janda tua, yang kelima ceramah agama, yang keenam penutup sekaligus doa. Untuk mengawali acara pada malam hari ini, kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa alihi wa sahbihi wa alihi kulli wa aswajin wa aswajin wa tabi'in lahum bisayyi bitin summa ila sayyidina Abu Bakrin wa Umar wa alihi wa sayyidina Fatimah Zahra Khadijah al-Kubra Aisyah wa aswaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
والمخجلين والمجاهدين بالسبيلين والسيدنا مخزي العمر بن سبحان عبد الرحمن بن عيسى ثم إلى رئيسنا فقد مقدم محمد بن علي بألغي رسول وفري وجميع سادتنا على أبي علمي ثم إلى وحي القطب الرباني الغوث سبيل الشيخ عبد القادر الجاني ثم إلى الإمام مالك يحيى في سبع أبي أبو أسد سري أم منصور متريدي ثم إلى رمي ولد الله سي حسن سن سمالك الشيخ محمد أرشد بندر مرتب بروسai إبراهيم أسمر غدي وأصوله وفريم ثم أوسن إلى رسي بدأ بستاندو Sidato Isa, Sidato Kahfi, Sidato Ahmad, Sidato Saleh, Sidato Abdul Jalil, semua ilaruh, semua ilu Nabi Allah Adam wa Mihawa, semua usun Nabi Hidir bin Malkan Walijas, semua usun ilu Maha Guru, Allah Subhanahu Imam Al-Habr Al-Qutub Sayyidina Walana Al-Habib Abdul Qadir Bil Faqih Al-Alawiyah wa Usulih wa Furhim, semua usun ilu Jami'i Wali Songoh, semua usun ilu Jami'i Al-Ulama wa Dawliya Min Al-Sunnah wal Jamaah, semua usun ilu semua usun ila Habib Ali Sudut Doror, semua usun ila Ruki Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, semua usun ila Habib Ali Marawan Kun Kumitir, semua usun ila Syekh Ibrahim Banyuwangi, semua usun ila Habib Abu Bakar, semua usun ila Ruki Ali Perengpeng, semua usun ila Hil Bangkalan Kesun ditampar ke depan Ruki Gentorok Bangkalan ke Asyam Asyari Jembat Goreng ke Wayat Asim ke Gusdur, semua kusan ke Samsul Arifin ke Samsul Arifin ke Sedai Badabasa ke Imail Pun ke Tahri Nyamplong Jembaran Nyar di Pondok, semua usan ke Jalani, semua usan ke Ali Mansur Latang Banyuwangi, semua usan ke Sufyan Sumber Bunga Sedepondok, semua usan ke Maimun Jubir, semua usan Kiai Hamid Pasuruan, semua usun ila rohi Agung Meraba, Agung Karongkong, Agung Belang, semua usun ila Kiai Tayyib bin Samyudin Bandaran Semenap Usulih Baprim, semua usun ila Sultan Abdul Rahman bin Terasat Adirasa Adibode Cipau Tukang Jokodoli, semua usun ila rohi para wali, para alim, para soleh, para mukmin, para alim ulama, para bengas peminis, semua usun ila rohi guru syariat, guru tarikat, guru hakikat wa usulihim wa purihim, semua usun ila rohi sekeduan pakarangan kantor tempat mulai awal sampai akhir. Anallahi birrahum wa yarahum wa yu'id darajat bil jannah wa jambana bi barakatihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid din fid dunya wal akhir wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi sirril Fatihah. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أسراك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد
واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بهبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحينك رضى ونعد هذا الحبيب علنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيد، وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله لا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكما على من أثم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصمات الممدود. صلى الله عليه. فهضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا وموهما من الهور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وورز الحامد المحمود مدعين لله بالتعظيم والسجود. محل القيام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا أبي سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله عليك. أسرق الكون ابتهاجا في وجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنصر يا رسول الله، وسرور قد تجسد يا
أستضيء بجمال يا رسول الله
سلام مستمر كل حين يتجدد كل حين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلوا عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memasuki acara selanjutnya, yakni sambutan dari Ketua Majelis Zikir Asy-Syafa'ah Radhibul Attas yang disampaikan oleh Ustadz Malik. Kepada beliau kami aturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wal nasir al-haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi haqqa qadri miqdarihi al-azim. Amma ba'du, yang kami muliakan para alim ulama, para kiai, para ustadz, para penuntun jalan kebenaran, para pembawa dan pemancar cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terkhusus kepada orang tua kami, guru kami, yaitu Ustaz Dub-Dub yang datangnya dari Pulau Madura. Kemudian yang kami muliakan guru kami sekaligus orang tua kami Al-Ustaz Sultan Takdir Ali Sabana, dan juga tak lupa kepada Bapak Ustaz Muhammad Saleh dan Takmir Masjid Nurul Iman Ustaz Zainal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, memberikan panjang umur, sehat wal afiyah, dan mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa yang kami hormati saudara-saudaraku yang datangnya dari Pulau Madura, juga kepada teman-teman Majelis Radhibul Attas beserta segenap panitia yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kecintaan yang besar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kami cintai para adik-adik, anak yatim dan yatim piatu, dan yang kami hormati pula para janda-janda tua yang akan nantinya akan disantuni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebahagiaan lahir dan batin, dunia wal akhirah. Dan tak lupa kepada para jamaah sekalian yang hadir pada malam hari ini, yang mudah-mudahan menjadi bukti yang nyata bahwasanya kita akan diaku menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan satu manusia yang memiliki kedekatan yang khusus, yang memiliki pengenalan yang benar, yang paling besar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kita haturkan salawat kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini kami akan sedikit menceritakan sekilas tentang majelis ini, ya, bahwasanya pengajian pada malam hari ini itu diadakan oleh jamaah Majelis Zikir Asy-Syafa'ah Radhibul Attas, yang mana majelis zikir ini, Majelis Radhibul Attas ini sudah berjalan kurang lebih 11 tahun. Kurang lebih 11 tahunan. Dan ini kami mendapatkan amanah ini daripada guru kami, yaitu Sadub-Dub, yang mana majelis ini memiliki sanad, memiliki rangkaian ijazah yang akan memiliki suatu hal yang istimewa,
yaitu sambungan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mendapatkan ijazah zikir Ratibul Attas daripada guru kami Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Kaf dan juga Al-Ustaz Dubdub, dan kami mendapatkan pula daripada Al-Habib Said bin Muhammad Maulahila, dan kami dapatkan pula daripada ijazah ini dari almarhum Kiai Basuki Abdullah, yang mana beliau adalah Mukhtasar NU cabang Kencong. Dan di dalam majelis Ratibul Attas ini bahwasanya senantiasa diselenggarakan pada setiap malam Jumatnya, yang mana dimulai dengan sholat maghrib berjamaah, setelah itu dimulai dengan zikir, setelah itu ditambah lagi dengan mau'izah hasanah, dan berhenti pas ketika sudah azan Isya. Dan setelah sholat Isya akan langsung disambung dengan pembacaan tahlil. Dan begitulah kegiatan kami setiap malam Jumatnya yang sudah berjalan kurang lebih 11 tahunan. Dan mudah-mudahan majelis ini mendapatkan keberkahan daripada guru-guru kami semua, mendapatkan keberkahan daripada Sayyidina wa Habibina wa Barakatina Sahibur Ratib Qadbil Anfas Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas wa Sya'ali bin Abdullah Baras, dan hingga bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin menyampaikan kepada jamaah sekalian bahwasanya majelis kami ini terbuka untuk siapa saja. Ya. Majelis kami ini terbuka untuk siapa saja. Mudah-mudahan jamaah sekalian diberikan oleh Allah kecenderungan dan kesenangan untuk berkumpul di dalam majelis zikir, untuk berkumpul untuk mengingat Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya itulah yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih. Untuk masuki acara selanjutnya, yakni pembagian santunan yatim dan yatim piatu dan janda-janda tua. Salawatullahi taghsha. Untuk pembagian santunan yatim dan yatim piatu, yang pertama kami undang Ustadz Sultan Takdir Ali Syahbana. Monggo pembagian santunan yatim dan yatim piatu. Yang kedua, pembagian santunan yatim dan yatim piatu, yakni Ustadz Muhammad. Yang ketiga, Ustadz Dubdub. Yang keempat, Ustadz Zainal. Monggo kami persilahkan untuk membagikan santunan yatim dan yatim piatu. Asrafar rusulil ataib wa ta'ummul ala jam'an ma badanu rul kawakib akbala sadu alaina wal hana min kulli janib falanal busara sadin
janda-janda tua. Untuk yang bertugas, kami persilahkan untuk menyiapkan untuk janda. Perlu diketahui, janda-janda tua yang pertama 1 Biati, yang kedua Bu Misria, yang ketiga Bu Dulsaha, yang kelima Bu Samuel, yang selanjutnya Bu Ahmad. Bu Dulsaha sudah. Bu Rianto. Ibu-ibu yang saya panggil mohon langsung maju untuk mengambil bingkisan. Langsung berdiri aja. Atau yang mewakili juga nggak apa-apa. Sudah. Yang selanjutnya Bu Asibun. Bu Rus. Bu Punawi. Yang membawa Bu Har. Selanjutnya Bu Mis. Selanjutnya Mbak Hasana. Yang terakhir Bu Misnaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahil ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala man ismuhu bis samai Ahmad wa man ismuhu fil ardi Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersama raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'du. Para kiai, para ustadz, para ustadzah, para penuntun kebenaran, wabil khusus Al-Ustadz Duk yang mudah-mudahan senantiasa sehat, sejahtera dan bahagia, dan semakin membara kecintaan dan kerinduannya kepada Habibuna Muhammad, dan sekaligus seluruh rombongan dari Madura yang mudah-mudahan kehadirannya menebar berkah yang besar untuk kita semua. Al-Ustadz Muhammad Soleh, Al-Ustadz Zainal, yang mudah-mudahan juga senantiasa dalam pandangan cinta dan ridho Allah, serta dalam pandangan khususnya Sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, jamaah Dzikir As-Safa'ah Ratibul Atas, yang mudah-mudahan semakin bergelora mahabbahnya kepada Allah, semakin bergelora kecintaannya kepada Habibuna Muhammad, dan benar-benar membias keberkahannya
mengalir syirnya atas kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, keluarga besar umat Sayyidina Muhammad, yang mudah-mudahan semuanya dipandang dengan pandangan penuh cinta oleh Sayyidina Muhammad, yang semuanya mudah-mudahan dipandang dengan penuh kerinduan oleh Sayyidina Muhammad, yang mudah-mudahan semuanya berada dalam daftarnya Sayyidina Muhammad, kelak yang akan dicarinya, kelak yang akan diberinya syafaat, kelak yang akan dibalanya di hadapan Allah, dan mudah-mudahan semuanya benar-benar bersama dengan beliau masuk ke dalam surga Allah. Untuk itu harapan yang luar biasa ini, mari kita untai dengan rangkaian doa, sholawat ma'assalam. Mudah-mudahan mengalir deras tanpa henti, tanpa batas, mengalir penuh atas junjungan kita, Sayyid kita, penuntunnya para pemimpin kebenaran, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Para bapak, para ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah saya tidak banyak matur di hadapan panjenengan, dan di kesempatan malam ini saya hanya akan menyampaikan satu kisah atau satu cerita yang pernah diangkat oleh seorang guru besar, Kiai Haji Muhammad, di mana cerita itu kami rasakan cukup menyentuh hati kami, menghidupkan kesadaran kami, dan benar-benar ada hikmah dan manfaat. Ingin sekali kami sampaikan di hadapan panjenengan, mudah-mudahan bersamaan dengan turunnya hidayah dan taufik Allah untuk semuanya. Bapak ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, insyaallah kisah atau cerita yang beliau angkat yang malam ini akan kami sampaikan dengan bahasa kami kurang lebih sebagai berikut. Ada seorang ulama besar yang benar-benar dalam kesedihan yang luar biasa. Beliau sedih, bahkan kesedihannya hingga terbawa tidak cuma malam satu hari, akan tetapi beliau terbawa dalam kesedihan yang luar biasa. Disampaikan oleh beliau kurang lebih sampai 40 hari 40 malam. Betapa tidak beliau dalam kesedihan yang luar biasa. Sebab menurut beliau, salah satu santri yang dekat dengan beliau, yang beliau merasakan cukup alim, cukup berilmu, dan juga memiliki kesungguhan di dalam ibadah, akan tetapi ketika pada kenyataannya umurnya lebih cepat daripada guru dan teman-temannya, sehingga dikisahkan ketika syakaratul maut, sang guru dan santri-santri, sang guru dan teman-temannya menghadiri, mendampingi syakaratul maut yang sedang beliau rasakan. Sebagai guru yang baik, sebagai guru yang prihatin dan mencintai santrinya, demikian pula teman-temannya yang lain yang memiliki perhatian yang penuh kepada sahabatnya, melihat temannya dalam keadaan syakaratil maut, maka guru dan teman-temannya membuka Al-Quran untuk membacakan surah Yasin di sisinya. Akan tetapi Pak, Bu, ketika sang guru hendak memulai membacakan surat Yasin, santri yang sesungguhnya sangat dicintai, sangat dekat dengan guru berkata, "Tidak usah, Kiai, tidak usah saya dibacakan surah Yasin." Mencegah. Maka sungguh sikap ini menjadikan sesuatu yang sangat luar biasa bagi sang guru. Gelisah gurunya, bertanya hatinya, ada apa sesungguhnya dengan santri ini?
Ada apa sesungguhnya dengan dia? Beliau menundukkan kepala dengan kesedihan yang mendalam. Dan sungguh hati yang iba, hati yang benar-benar berharap pertolongan Allah datang untuknya, kemudian mencoba untuk mentalkinnya, menuntun dikir dengan kalimat la ilaha illallah, dengan harapan ia benar-benar ikut dengan talqin tersebut. Akan tetapi naudzubillah summa naudzubillah, mudah-mudahan tidak pernah terjadi atas kita dan seluruh anak keturunan kita. Mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi atas muslimin muslimat semuanya. Ketika ditalkin kalimat la ilaha illallah, ia pun menolak. Ia tidak mau. Hingga akhirnya ia mengembuskan nafasnya tanpa kalimat la ilaha illallah. Maka kenyataan itu benar-benar dirasakan oleh sang guru. Ini bencana besar, ini musibah besar. Maka sang guru yang teramat sangat yakin akan kebenaran Allah, akan kebenaran janji-janji Allah. Guru yang teramat sangat yakin bahwa surga itu hak, neraka itu hak, benar-benar menderita melihat kenyataan ini. Maka beliau menangis kurang lebih 40 hari 40 malam. Hingga akhirnya apa? Allah perjumpakan beliau sang guru dengan santrinya tersebut. Beliau perjumpakan dalam tidurnya. Beliau mimpi, dan dalam mimpinya dilihat santrinya tersebut sedang dibelenggu dan diseret oleh malaikat Allah untuk dijebloskan ke dalam api neraka. Maka sang guru bertanya, wahai santriku, kenapa? Ada apa sesungguhnya hingga kejadian yang teramat sangat mengerikan ini terjadi atas dirimu? Bukankah engkau orang alim? Bukankah engkau termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam ibadahnya? Tapi kenapa engkau terlepas dari kalimat tauhid? Maka santri itu dengan kesedihannya yang luar biasa menjawab, iya guru, keadaan ini, kenyataan ini terjadi atas diri saya karena kurang lebih 3 hal yang saya lakukan. Ini Pak, insya Allah semua kepingin husnul khotimah, semua kepingin husnul khotimah, mudah-mudahan diijabah oleh Allah. Semua ingin selamat dari mati su'ul khotimah, ingin selamat dari mati su'ul khotimah, mudah-mudahan benar-benar diselamatkan oleh Allah. Untuk itu perhatikanlah apa yang menjadikan sebab hingga kematian santri tersebut, kematian yang terlepas dari iman. Maka dijawab olehnya 3 hal yang menyebabkan kematian saya seperti ini. Apa itu? Pertama, wahai guru, di hati saya, katanya ya, di hati saya selalu berkecamuk rasa hasud. Nah, di dadanya ternyata selalu berkecamuk, bergelora rasa hasud. Hasud yakni dengki. Apa itu dengki? Dengki itu adalah memiliki rasa sakit di dalam dada ketika ada orang lain mendapatkan nikmat. Ini santri tersebut keadaannya seperti itu. Kehidupannya selalu dirundung musibah, selalu dihantui dengan kenyataan, yaitu hati yang senantiasa sakit ketika ada temannya, ada tetangganya, ada saudaranya, ada sahabatnya, pendek kata ada orang yang sedang mendapatkan nikmat dari Allah, hatinya sakit, hatinya berkecamuk, rasa yang tidak nyaman. Sejenak para bapak, para ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, sekali lagi sejenak mari renungkan raba dada kita.
rasakan hati kita. Maaf, sekali lagi siapapun kita yang ingin kematiannya husnul khotimah, yang benar-benar mengharapkan kematiannya terlepas dari su'ul khotimah, kematiannya benar-benar dirahmati dan diridha oleh Allah, pegang dada kita, rasakan di hati ini. Benarkah hati ini terbebas dari sifat dengki? Benarkah hati ini terbebas dari rasa hasad? Benarkah di hati saya, di hati panjenengan tidak ada sakit ketika ada orang lain mendapatkan nikmat? Ataukah maaf pangapura taretan? Ataukah justru sesungguhnya di hati kita ketika ada orang lain mendapatkan nikmat, apakah adiknya mendapatkan nikmat, apakah kakaknya, apakah pamannya, apakah ponakannya, apakah saudaranya, apakah temannya diberi nikmat oleh Allah apapun namanya, apakah adiknya bisa beli sepeda motor baru, apakah masnya bisa beli mobil, apakah saudaranya bisa beli tanah, apakah temannya bisa membangun rumah, hatinya sakit, hatinya pegel, hatinya seakan-akan marah, hatinya nyaris tidak bisa tidur. Apakah ada di antara kita perasaan yang semacam itu? Jamaah yang dimuliakan Allah, panjenengan maaf, tidak usah ngaku di hadapan saya, tapi mari akui di hadapan, akui pada diri sendiri, dan sesungguhnya akui di hadapan Allah. Sebab sungguh dengan pasti pandangan Allah itu mengarah kepada hati kita, sehingga ngaku tidak ngaku Allah pasti tahu dengan keadaan hati kita. Karenanya dengan diri dan saudara-saudaraku, sungguh saya berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni kita, mudah-mudahan Allah merahmati kita, mudah-mudahan Allah menjaga kita, menyelamatkan kita, dan memberi kita hati yang lembut, hati yang penuh cinta dan kasih sayang. Sehingga karenanya maaf apabila ternyata ada di dalam dada ini rasa dengki kepada sesama, rasa hasud kepada sesama, sakit hati ini ketika ada orang lain mendapatkan nikmat, segera takutlah kepada Allah, segera takutlah kepada Allah, menangislah kepada Allah agar Allah mengeluarkan sifat buruk itu dari dalam hati ini. Sebab sungguh orang yang hidupnya diliputi rasa dengki, rasa benci, sesungguhnya ia sedang menghabiskan umurnya dengan menyakiti dirinya sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karenanya sekali lagi maaf siapapun kita, manakala benar sesungguhnya ada perasaan itu di hati ini, segeralah kita beristighfar kepada Allah, segeralah kita mohon ampunan kepada Allah, dan segeralah kita menangis kepada Allah agar Allah benar-benar keluarkan sifat itu dari dalam dada kita. Adapun cara agar supaya sifat itu keluar dari dada kita, ataupun cara ketika hati itu benar-benar berkecamuk di dalam dada, adik misalnya, kakak misalnya, tetangga misalnya bisa beli mobil, ternyata hati sakit, hati nggak nyaman, maka ulama mengatakan ya, caranya adalah doakan orang tersebut. Si A mendapatkan nikmat, katakanlah bisa bangun rumah bagus, hati ini sakit, jelas itu merugikan diri sendiri. Karenanya segera obati. Apa obatnya? Malik bin Dinar pendidik kita, ketika itu terjadi pada kita, kata beliau, doakan orang yang sedang membangun rumah tersebut agar rumahnya benar-benar menjadi rumah yang barokah, menjadi naungan, menjadi tempat istirahat yang benar-benar diliputi dengan keberkahan. Atau saudara yang lain bisa beli mobil, doakan mudah-mudahan mobilnya barokah, mudah-mudahan mobilnya, kendaraannya benar-benar digunakan untuk berfastabiqul khairah,
Mudah-mudahan kendaraannya sebagai sarana untuk bekal ibadah dan menebar manfaat kepada yang lain. Doakan. Dan insya Allah sebagaimana yang pernah kami rasakan, ketika terjadi suasana hati yang bergelora, berkecamuk benci dan marah ketika ada saudara, teman ternyata mendapatkan anugerah nikmat, kami doakan mereka, subhanallah, Allah lembutkan hati ini. Maka mudah-mudahan semuanya benar-benar dilembutkan oleh Allah. Saudara-saudaraku, sekali lagi kami sampaikan, sungguh sifat yang semacam itu benar-benar merugikan diri sendiri, menyakiti diri sendiri. Bahkan lebih dari itu disabdakan oleh baginda Nabi, iyyakum wal hasad. Kata baginda Nabi, jauhilah hasad, jauhilah kedengkian, jauhilah hati yang sakit ketika ada orang lain mendapatkan nikmat. Kenapa? Kata baginda Nabi, fa innal hasad, karena sesungguhnya hasud itu, dengki itu, yakulul hasanat, membakar, menghanguskan, menghabiskan amal-amal kita yang telah kita lakukan sedemikian rupa. Amal-amal kita akan terbakar, amal-amal kita akan terkikis, amal-amal kita akan menjadi habis. Dikatakan oleh baginda Nabi, kama taqulun narul hatab, habis bagaikan api yang menghanguskan kayu, bagaikan api yang melalap kayu. Bagaimana kayu yang kering ketika terbakar oleh api? Sebesar apapun kayu itu, sebanyak apapun tumpukan kayu itu, tidak lama akan sirna, habis menjadi abu. Maka sehebat apapun amal ibadah kita, ketika di hatinya senantiasa berkecamuk kedengkian, rasa marah kepada orang yang sedang mendapatkan nikmat, na'udzubillah, summa na'udzubillah, takutlah apa yang dikatakan baginda Nabi benar-benar terjadi atas kita, yakni hangusnya, habisnya amal-amal ibadah kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Untuk itu wahai saudaraku, wahai diriku dan saudara-saudaraku sekalian, mari waspadai keadaan hati ini, waspadai keadaan nafsu ini. Jangan sampai nafsu ini menyeret kita untuk memunculkan sifat yang berupa hasud, yakni dengki, merasa sakit hati ketika orang lain mendapatkan nikmat. Bahkan juga dijelaskan oleh para guru-guru, hati yang sakit ketika orang lain mendapatkan nikmat, termasuk di dalamnya adalah ada guru melihat guru yang lain lebih disegani, lebih dihormati, sakit hatinya. Ada ustadz yang lain ternyata lebih terhormat, lebih sering diundang orang, sakit hatinya. Itu bagian dari hasad, hasud yang berkecamuk di dalam dada. Maka mudah-mudahan Allah benar-benar jernihkan hati ini, Allah bersihkan hati ini dari segala sifat-sifat yang tercela, termasuk sifat hasad. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, adapun yang kedua kata beliau, pertama adalah hasad, dengki. Yang kedua adalah kelanjutan dari sifat dengki, yakni mendengki, menghasut. Saudara-saudaraku, karenanya tadi kami sampaikan, ulama mendidik kita agar segera mengobati rasa hasut. Juga ulama mendidik kita ketika ada hasut di dalam dada, jangan sampai ditampakkan nikmat tadi, itu menghasut. Sungguh orang-orang yang dengki kemudian mendengki sangat berbahaya bagi siapapun. Demikian bahayanya Allah sampai mengajarkan kepada kita. Allah berfirman, wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung, hendaklah kita berlindung kepada Allah dari orang-orang yang hasad, orang-orang yang dengki ketika dia mendengki. Kenapa? Sebab sungguh orang yang hasad, orang yang dengki kemudian mendengki, ini teramat sangat membahayakan. Maka
Mudah-mudahan Allah benar-benar merahmati kita dengan melembutkan hati ini. Allah merahmati kita dengan menghidupkan kesadaran diri bahwa sesungguhnya perilaku yang semacam itu sama sekali tidak menguntungkan, sama sekali tidak membahagiakan, justru merugikan dan menghancurkan. Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau Nabi ya dalam sabdanya, man adza mu'minan, barang siapa yang menyakiti hati orang mukmin, wa man adzani, berarti ia menyakitiku. Menyakitiku kata baginda Nabi. Wa man adzani, dan barang siapa yang menyakitiku, wa man adzallaha ta'ala, berarti ia menyakiti Allah Ta'ala. Wa man adzallaha ta'ala, dan barang siapa yang menyakiti Allah Ta'ala, falyatabawwa'u maq'adahu minan nar, maka bersiap-siaplah untuk menempati tempatnya, yakni di dalam neraka. Na'udzubillah, subhanallah. Ini sabda dari baginda Nabi yang pasti kebenarannya. Sementara mari kita berlindung kepada Allah dari pedihnya, dari panasnya azab api neraka. Allahumma ajirna minan nari salimin. Allahumma ajirna minan nari salimin. Allahumma ajirna minan nari salimin. Allahumma sholli ala Muhammad. Sungguh hadis yang kami bacakan benar-benar mengingatkan kita bersama, jangan sampai dalam kehidupan ini ya kita menyakiti hati orang lain, termasuk dengan perilaku mendengki, yaitu upaya usaha berupa menjegal, merugikan atau menghancurkan orang lain. Termasuk orang yang dengki dan yang sedang mendengki, ketika ada orang yang mendapatkan nikmat tersebut, mendapatkan musibah, bukan sedih ya, tapi justru ia malah senang, ia malah bersyukur, wajurlah tulad benar. Nah ini ya, malah justru bersikap yang sebaliknya. Maka sekali lagi saya mengajak diri saya pribadi, dan mudah-mudahan diambil manfaat untuk panjenengan semua. Rabah hati kita, ada sifat itu di dalam dada ini. Kalau ada, segera mohonlah kepada Allah agar Allah benar-benar mengeluarkan dari dalam hati ini hingga benar-benar bersih tanpa sisa, sehingga dengan demikian mudah-mudahan selamatlah kita sebagai hamba di hadapan Allah, selamatlah kita sebagai umat di hadapan Sayyidina Muhammad, dan selamatlah kita sebagai manusia di tengah-tengah manusia yang lainnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir, adapun yang terakhir, yang ketiga, dikatakan oleh beliau ya, dikatakan oleh beliau, adapun yang ketiga, wahai guru, wahai imam, adapun penyebabnya yang ketiga adalah saya punya penyakit katanya. Dan ketika saya datang ke orang ngerti, ternyata orang tersebut bilang, penyakitmu tidak akan kambuh, penyakitmu tidak akan menyerangmu ketika di setiap tahunnya kamu minum minuman yang memabukkan. Bisa Anda jelaskan? Minum arak. Maka wahai guru, karena saya takut penyakit saya kambuh, karena saya kasihi, saling memberikan manfaat, insya Allah kehidupannya akan tenang, tentram, damai, bahagia dan selamat di dunia wal akhirah. Sebab sungguh baginda Nabi menegaskan untuk kita, laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa lam yarham saghirana. Tidaklah termasuk golonganku orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Apa yang dimaksud? Hendaknya lah dalam kehidupan ini kita yang lebih muda hormati yang tua, yang tua sayangi yang muda. Insya Allah bila yang muda menghormati yang tua menyayangi muda, hidup saling bergandengan tangan, hidup saling memberikan manfaat, hidup saling bergotong royong, hidup saling mendoakan, insya Allah sejahtera dan bahagia dunia akhirah akan Allah berikan kepada kita.
Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Alhamdulillah. Jaga cuma nambah sekolah. Nah kalau bagi penceramah mereka penyambung erat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepi para menyaras mata yakni surga yang paling tinggi menapi salah alur neraka yang paling dahsyat. Sekolah dengan tersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil qadir. Amma ba'd. Alhamdulillah. Montak paling kekuatan kaula empian jadi dahir dari batin tak kira lengkap, tak kira lengkap, pantet tak kira lengkap. Alhamdulillah paling suatu bukti karukunan cek bener-bener cek memang pantat kongku Islamnya nyelap bean kele sombama dan tenteretan tak nyelap tak bisa jelas tak bisa. Makanya nalpe ke para ulama eka njubunnya ulama nege bingkingnya ulama pewaris dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Parlo kalau menghormati ke ulama, parlo kalau menghormati kalian tua kalian jalan tangga untuk menggapai ketiga terang, yakni menggodakan Allah Subhanahu wa taala, yakni menggodakan Nabi Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya sombamana dan teretan sebung ulama, sebung penerus tak kira orang kabarna, jelas tak kira orang kabarna. Natura kalau tak bisa nahu sarap walaga bayan antik tak kejadian tak kena tahu ni kalau hekam dia ulun tahu ni bodoh kami juga. Gimana akhirnya kita mentarikkan mungkin cuma omongan bentang Buddha gue istilah bentang kita entah pagi dengan bukti lampat bukti tak bisa benar. Butuh bukti. Islam butuh bukti. Dan nikah nyatana para ulama ini demikian ya.
Rabu tuh ya ki biar Rabu nikah pada dilengkapi melengkapi tidak pun semacam teker hak pun semacam coba salah satu tidak dilengkapi palet pagai montan bujur campai setong bujur mangkana cek menyepilihkan undur mangkola wala tandur mangkola saya sampai aki abes saya ngaturun aja ngabut segi saya kaya misalkan Hamid tukang ada cek ngabut segi Hamid tuh saya sampai aki bener atau enggak loros kamera kapangeran atau enggak loros kajian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa hunten mun ngabut segi imam maneka kalau bejukan imam maneka menuntut imam maneka gamis nikah cek abis segi gamis lah cek ngabut segi imam mana wa huwa ma'akum alina ma kuntum mon pian bode rasa Allah bode rasa mon pian Allah mon pian bode tasik Allah bode tasik cek torok ni ahad Allah ahad tidak ada duanya. Lah boleh tasek, Allah boleh tasek. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Mi on boda pangariane belindungan. Wa huwa ma'akum aina kuntum. Terus terus jangan banyak katon. Mangka ngajak nalpek kabrun sedatun ber. Si bagus nalpek kapolo. Coba. Tanah nampek kasedeng ulama eteng noro tanah nalo mereka nggak salah mon pian mandeng neka oh alero mandeng hafalan sudah sekian hafalannya ucap pandeng kasar ya sallahu min edadil ulama saya takut ke Allah saya bercinta ke Allah dan ini kakak detiannya kakak pernah takut ke Allah detinya kah bekerja sama saling melengkapi ini kan setujuan kah karena takut sayang ke Allah ini kata coba tidak ada sayang ke Allah senang ke Allah cinta ke kucing Nabi kan tak kira detinya ya bangkut Ustaz Malik tak kira deti kata ibu ini gua Ustaz kata ibu Ustaz tak kira deti Sona moros tak kira deti hadiran moros tak kira deti kan saling melengkapi akhirat deti akhirat saya lenika wujud Islam menikah kan wadah tantre tanya kajian kudu kalau tahun ini Islam wadah di dalamnya kerukunan kecintaan kedamaian saling sayang menyayangi saling bantu membantu saling hormat menghormati asalnya ke Islamnya kan tak bermusuhan Ustaz tidak berada laras tak bermusuhan saling sayang saling bantu membantu artena pareng ini ngale pareng ngulati kak masih miskin kak masih janda kak masih yatim paling padang benih padang ngadahin padang ngabatin terak ngabatin karena ate benih ate nurani sebenarnya demikian itu sampah mana tak terak gelap sudah terak gelap laisal ilmu riwayatin arti menurut sanyatana ilmu paneka benih banyak riwayat sanyatana ilmu paneka nur cahaya padanya api terak nate kasa lencelan jembatan untuk ngoleh nur benih bacaan lencelan berlebetan tangga untuk ngoleh nur cahaya al ilmu nurun sanyata ilmu paneka nur cahaya. Alhamdulillah kalau lembian
Neka nyampe kalau di Madura nyampe Tanjung jadi kok tandanya ke nikah ada nur nubuah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya cukup nur cahaya ning jiwa nampian kaula ning ati orang itu dilem kaula mau sampean tak kira punten aku lumpuh. Kenapa mata saya dicempok? Karena kini kesentungan kuat, karena kini maha bercinta. Aku tujuh anak bika Sayyidina Muhammad ngambulaung kudu ka kucing Nabi, ngambulaung kudu mungkul doa Allah. Akhirnya pentingan pada pas aku dihadir. Mas mapada kegiatan nikah, mapada santunan nikah, mapada yatiman, santunan yatiman, pacaran miskin bersama makan nikah kan betulna nur buah hati itu sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada nur di dalam jiwa. Seandainya seumpama sebelum kini dapat tentang betul. Alasannya tidak punya alasan. Dengan ketupe. Saya ngampan nih kesamakan banyak bermacam-macam semakin bermacam-macam aliran. Untuk kasat tanya kilo olah kilo gak kamma kasat sambungan nak kamma sarata, kamma aluran apakah paiton atau karakates. Jangan-jangan ke sarindiran ya. Oh di dia ini yang mencarindir aja terusak. Tapi emang kabaiton malah ada terusak. Karakates malah ada terusak. Sambungan sangat ada makanya jalan. Jadi kalau mau sampean alhamdulillah syukur kepada Allah maka Allah penikah paling kenikmatan etoron tidak kalangnya yakni patoron kalam tunya kita bisa terhitung tak bisa hitung kenikmatan dari langitna Allah kabumina Allah yakni kakak udah sarban celingan tak bisa hitung. Tak bisa dihitung dengan hitungan syariat, tak bisa dihitung dengan hitungan hakikat. Hanya bisa dihitung dengan hitungan rasa cinta, mahabbah, rindu mengkuda ke Allah, rindu mengkuda ke Nabi Sayyidina Muhammad, rindu ke ulama, rindu ke kuruna, rindu ke sepona ke tangga. Satu kedipan seandainya kan lancekak. Seandainya cekak, sagedip nggak cekak. Nikmat ngabes pecekak. Biasanya apa? Remosi nggak ada bisa. Remosi cinta tadi sagedipan. Tapi syukur kata Allah. Baju kan bestepes, syukur mungkin bestepes. Kompas tadi sekali. Ada nikah. Jadi kalau mau sampean baca-baca semakin mereka jujur ke ulama, tapi si ulama ongguan, beda ulama cetak ongguan, banyak si ongguan. Mon ulama ongguan tak urusan berdunia mereka, urusan berpangeran, urusan berumat. Tapi ulama tak kantaan, ulama mandemang kenika laki. Tebel urusan dengan dunia, tak tebel urusan dengan akhirat, tak tebel urusan dengan umat, kini tak tebel urusan dengan Allah. Sangka Nabi Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jeng saling ngambian, apa jeng saling ngambian. Tahun yang sekali mau sampai nurut kuntek, tak usah nyator pahala, tak usah nyator pahala ini. Tak usah. Orang pian apa jeung nol taoning nol gede. Mungkin sambil aja, itu tak aja dari sana. Sambil aja tahu kan. Tak usah kok ngadep kapal sirah, tak mending kapal sirah ni loh, gini ka rosak tu. Sirah cebang Allah. Mun paham ka Allah misalnya ni ya. Mun paham ka Allah tak rosak tu benar-benar. Mun paham ke Allah tak rosak dunia. Bagus lemas dunia, seneng kabeh. Mana lebih paham ke Allah? Caipun sebagian dahulu Rasulullah mereka ada di tengah-tengah kita. Pada sana pengajian Rasulullah ada di tengah-tengah kita sampai ngalantur. Yang
mau neng omah tau ibi dajon jadi bulan kan itu kan artinya apa itu apa itu baik jadi tak boleh kan apa baik tak boleh kan wa ma yu'adhim syi'arillah wa ma yu'adhim syi'arillah fa innahu man tawakkal qulub pian kasih sapa-sapa sing ngaku-ngaki siar engkau nika kepun guru kalau ada oni ibu nama sapa nika sapa-sapa sing ngaku-ngaki siar engkau jadi tandena atena jadi takwa pian kasih siar kanjeng begitu jemaah Ustaz Malik begitu jemaah para ulama nika bikin nika ambian siar cuma beda-beda siara beda-beda pada nama mobil memang mungkin mesin setuju mesin semacam tapi mau tidak benar tak bisa ada mesin ada benar ada roda tak bisa ada kapit ada angin tak bisa kan butuh perlengkapan ambil yang makapi kalau ada metamen abu debu kali biar kan kita sebanyak gila jadi sebab dan malah mana tapi tidak usah kali kali kalau kali biar ternyata kan yang kaki guys makanya butuh kebersatuan butuh kerukunan butuh saling bantu membantu sama sesama Islam kan sebenarnya ini kan saya pun benar pada semuanya ilmu nikah jangan jalan nih jangan kenangan membenih jalan jalannya mau kenangan siapa nih ya saya kan kayaknya kayak ilmu benih luar biasa deh kayak ilmu benih pada setengah tempo nih ambah pola putaran nih sebenarnya mbah pola putaran sebenarnya ke pasar nyampe ke pasar lemeli ya ke pasar ke toko kebetulan tak oneng refleks dengoda kan yang gak rapi kan ya dengoda rapi meli ya pas tanah kentok sabarana tanah kentok sudah moros maksudnya ajeng kan dulu refleks mau berdoreng dia meli ya tapi serigana gini karena buang ke Allah artinya semak ke Allah semak ke Nabi Nabi Muhammad ngaku-ngaku Allah melihat apa Pak ya kunci ini tidak tapi aduh merubahnya tubus sebab akan tok tanro kentok maksudnya kenapa deh kau ledak ngeding parangin gue tak ngeding gue melihat apa tentang melihat deh melihat ubi tak ngeding mau jadi merah pun cak tahu gue ngeding mengkau lo bener akhirnya tidak sih nah lah kenikah mampu nggak ada orang mampu nggak ada orang ini sampai tak pun guru nih guru yang boleh berdampingan Sayyid Muhammad bin Hasan Al-Qadr mampu nggak orang sampai malaikat nyatat amal begini ya amalnya sampai tak notok mampu nggak tapi kan malah coba sampai nggak benarnya pas begini naratin pas akan tok mesti nanti loh kini kan ada kopi pun kopok kalau tak ngeding marahnya gitu marahnya tak ngeding golonnya merah kan mau apa maka cik menyepilihkan sesagubi sesagubi bisa raja bisa kini jadi kalau jadi maturo kalian tuh sanggulnya kalian tuh maksud tujuan sanggulnya terus tambah semak kalian terus tambah semak laku pakai terus along-polongah sebab semakin maupun semakin along-polong along-polong pada seneng dan ngaki
insyaallah laku dia pun siguro tak kira betul lagi alung polo boleh tapi walaupun semangkin pun tak senang kalau masampian kenapa pada laku mungkin tak senang makanya ulama terang lagi kini kan laku bagi berlibur dan seneng anak mungkin kau lompian kan seneng kau ulama jelas seperti ulama jelas kan kau lompian kau benci kau ulama jelas agar kau belum ulama sedangkan ulama ni kau pun jelas kok jika kau pun waris jelas kok ya jadi dan kalau ada sekedar ngapain menambahi saya kena dulu kalau ada kepleset orang begitu dapat orang begitu mengesan saat ini orang nampian kalau sangat ya seorang sebagainya nah cuman kalau nopoki ampun ngoleh panggilan untuk nyampiaki ini gak cuma tapi sesampai ini kak ulang gak benih guna kak ulang dibuna kudu-kudu sampai 3 ulang sesampai kak ulang mata rekam kan diikuti dan tidak tergantung pihak tergantung di sekali kita terama tolong lebih pada kekhilafan kepelesetan kepada kiai para ustaz terutama mereka saya berbayar sekedar aja udah mana sekolah sih saya kira dia maksud jangan gaul mau benih tapi misalnya pun dekat balik kita seorang aja teman terang oke pasal mentah bantu masih berbaik kau dan setia teman terang ke aku ngakina amung ku Allah teman terang dia kita yang mafira dunia akhirat teman terang ke kau dan bian setia mereka dari dulu bian kau setia dari titik-titik kalau bersampian muka-muka para tua muka dagang muka ngaulia rahman rahimah Allah kasih sayang Allah teman-teman muka patengah kira muka dagang Allah satu jadi kedua tu sadahir tu sabatin sangat dia tak sangat dia teman-teman muka isboraan pangabes teman-teman isboraan pangidin teman-teman isboraan Buddha puteng kabin semacam maha kapekan ati ben semacam muka-muka isboraan muka dagang terus juga muka-muka modal sepat tersedia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh berkana para wali, para alim, para soleh, para mukmin, para alim ulama, para pengajar pembina sepuh oleh berota guru syariat, guru tarikat, guru hakikat yakni kau dah sampai dalam dunia akhirat teman-teman ke tambah dan jengah umur teman-teman ke ya Allah tambah ya Allah dan jengah pertutupan ya Allah moga-moga pamona ya Allah mona ilmu mona rezeki ya Allah selamat itunya selamat dengan akhirat ya Allah suki ilmu suki harta ya Allah kangku samona itu abdina ya Allah abdina dunia akhirat ya Allah anyon ya Allah mengkuda junan ya Allah ya Allah anyon ya Allah seorang ajunan ya Allah ya Allah ya Rasulullah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mawjud fi kulli zaman la ilaha illallah ma'bud fi kulli makan la ilaha illallah madkur fi kulli lisan la ilaha illallah ma'ruf bil ihsan la ilaha illallah kullu yawmin wa hisan la ilaha illallah al-aman min su'il iman wa min fitnati syaitan ya kadimal ihsan tamlaka laina bil ihsan ihsanul qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghafar iftilana barhana wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin bil qaramatil fatihah Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kalau boleh kita
lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz bermanfaat untuk kita semua. Untuk Bapak dan Ibu, mungkin hanya ini acara demi acara telah kami lalui. Kalau ada sekiranya untuk hidangan mungkin kurang berkenan atau tempat, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.